Halo, Udah, kembali ke kameranya. Udah muncul ke Penny ya? udah. Oke, Oke. Kak Gul lagi di mana nih sekarang? Aku lagi di Semarang ini. Wih, Lagi di Semarang. gimana Kak kabarnya? Baik. Penny gimana? Alhamdulillah Kak. Baik ya. Hari ini kita Iya. live-nya bertiga ya? Bertiga, tapi Kak Mizan datangnya agak telat. Jadi kita mulai Oh, dulu berdua. oke. Oke, Ini ini seru langsung. banget loh Gimana Kak? diundang sama diajak ngobrol sama Dwika Foundation. Oh iya, Bisa waktu live itu kayaknya Kak Gloria pernah juga ya waktu itu tuh. Soalnya aku pernah nanya, aku ingat. pas kelas Zoom ya waktu itu kalau Iya, nggak iya salah. bener. Oke, Kak kita langsung mulai aja nih ya. Udah banyak teman-teman Oke, juga. iya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Kenalin, aku Penny yang hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama Kak Gloria. Nah ini Kak Gloria teman-teman keren banget Kak Gloria. Nanti Kak Gloria Waduh. bisa kenalin diri sendiri nih. Aku aku stalk Instagramnya Kak Gloria juga loh. Keren Wih, banget parah. halo, ini ada yang keren-keren juga nih, banyak yang keren-keren nih. Ada Nisa juga, ada halo Sela. Oke. Udah pada Kak Gloria, join teman-teman. kita mulai aja ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Kak Glo itu siapa gitu. Mungkin Kak Gloria bisa kasih basic information gitu tentang Kak Glo. Aduh. Ya, halo semuanya. Nama aku Gloria Maria Foster Pinga. Aku bukan mantan sih, alumni pengajar muda 8. Waktu itu penempatan Maluku Tenggara Barat dari Yayasan Indonesia Mengajar. Nah, hari ini diundang sama Dwika Setia Foundation buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya. Tuh. Oke, ini ada yang bilang kan Kak Glo panutan generasi muda. Iya emang Ada bener banget. Nisa. Enggak, ini berlebihan sih. Ini panutan juga nih Nisa nih. Relawan juga ruang berbagi ilmu. Biasa jalan-jalan juga, sharing-sharing juga ya Nisa. Oke, ini udah ada Kak Mizan juga nih Kak. Kita tunggu sebentar. Oh, oke. Halo. Masih loading deh kayaknya. Halo. Oh iya, belum ada ininya ya, belum ada mukanya Kak Mizan. Di aku udah jelas sih nih. Suaranya Oh iya. Oh, aku kedengarannya udah nggak? oh, Suaranya udah. Beneran. suaranya ada sih. Oke. Gambarnya ada ya, mukanya ada ya. Ada. Di aku jelas dua-dua kok. Oke. Oke. Halo Kak Mizan, gimana kabarnya? Halo, selamat sore. Pak, Lagi di mana nih, gimana Kak? gimana? Lagi di mana Kak Mizan? Aku lagi di rumah, tadi baru nyampe. Maaf sekali ya, agak telat, tidak sesuai dengan janji. Ya, things happen, jadi ya. Berarti ya, akhirnya bisa gabung juga. Thank you loh udah ngundang. Iya, sama-sama. Kak Mizan ini juga nih sama kayak Kak Gloria nih. Ini juga panutan buat generasi muda juga nih. Nah, oke. Waduh. Asik. Kak Mizan mungkin Jadi teman-teman tersipu ada malu yang saya. belum tahu Kakak gitu. Kakak bisa kasih basic information dulu gitu. Oke, halo semuanya, selamat sore. Namaku Mizan Fuadi Harahap, anak Medan. Panggil aja Mizan. Untuk saat ini aku jadi ketua regional dari suatu kegiatan untuk mengajar di pedalaman, namanya kalau ada yang tahu 1000 Guru untuk regional di Medan. Jadi karena kan 1000 Guru ada banyak di kota-kota seluruh Indonesia, tapi untuk di daerah Medan aku yang jadi koordinator regionalnya atau ketua daerah regionalnya, seperti itu. Oke Kak Mizan, nah kan panutan juga kan sama kayak Kak Gloria juga nih. Nah oke, hari ini kita bakal coba tanya-tanya sama kedua pembicara kita juga.
kedua kakak-kakak kita juga yang keren banget pastinya. Kita mulai dari Kak Glo dulu kali ini ya. Kak Glo kalau bisa cerita, awal kakak bisa ikut pengajar di daerah 3T itu gimana Kak? Ya, jadi kebayang 3T ya terluar, terjauh gitu kali ya. Tertinggal. Iya benar-benar. Tinggal 3T ya, kalau kayaknya kok 3T itu ini banget ya, konotasinya kok kayak jauh banget, terus pendalaman banget gitu. Padahal sebenarnya teman-teman 3T itu terindah, bisa jadi terindah, bisa jadi sampai sana kita malah terpukau. T-nya juga bisa jadi terkejut karena saking indahnya dan saking gak nyangkanya sebenarnya. Jadi awal mulanya aku ikutan Indonesia Mengajar nih, teman-teman semua mungkin udah cukup familiar ya. Jadi Yayasan Indonesia Mengajar tahun lumayan nih ketahuan umurnya, tahun 2014 saat itu baru lulus, terus join Indonesia Mengajar. Kenapa sih awal mulanya aku ikutan Indonesia Mengajar? Karena dari kecil sebenarnya aku tuh udah pindah-pindah gitu hidupnya dan ngerasain kalau hidup di daerah-daerah tuh kayak gimana. Jadi waktu itu aku lahir di, kalau pernah tahu Gunung Matabean, pasti ada yang tahu nih. Jadi Gunung Matabean, jadi salah satu desa di Gunung Matabean namanya Kukai, di Timor Leste. Dulu aku lahir di sana. Terus, iya. Terus aku lahir di sana dan kebetulan sekolahnya juga pindah-pindah. Jadi udah kerusuhan aku pindah-pindah, mulai dari sekolah di Kupang, di NTT, kemudian pindah di Kediri, Jawa Timur. Jadi ada beberapa sekolah lah yang sempat aku datangi, dan dari situ aku merasa bahwa sekolah itu kayaknya beda banget gapnya antara yang di Jawa dan di luar Jawa. Kemudian setelah kuliah, aku pun cukup aktif di beberapa kegiatan mengajar gitu. Jadi ngajar anak-anak di panti asuhan ataupun anak-anak di jalanan. Nah, terus setelah lulus kuliah, kepikiran nih, aku bisa ngapain ya dengan pengalaman backgroundku waktu dulu sempat ngerasain sesuatu di luar Jawa, pendidikannya di luar Jawa, dan aku yang punya privilege untuk bisa sekolah di Jawa. Kepikiran akhirnya membagikan apa yang udah aku dapat selama kuliah, dan akhirnya terjun deh di Indonesia Mengajar. Gitu sebenarnya background singkatnya sih. Jadi aku pun merasakan gimana rasanya tinggal di daerah dan merasakan pendidikan yang ada di daerah. Gitu ini. Oh, ini kan kakak udah ini ya, udah sering pindah-pindah juga kan. Nah, tapi waktu jadi volunteer Indonesia Mengajar, pernah ngerasain homesick gitu nggak sih kak? Kayak jauh nih dari kota gitu? Atau udah kayak, oh biasa aja nih gitu? Jadi ini awalnya sih ngerasa kayaknya kuat-kuat aja ya bakalan pindah-pindah karena udah biasa di daerah juga kan, maksudnya kepikirannya oh paling ya daerah sedaerahnya kayak gimana sih gitu. Tapi pas ikutan Indonesia Mengajar, kebetulan penempatanku itu di Maluku Tenggara Barat. Kalau sekarang namanya Kepulauan Tanimbar. Dan aku penempatannya itu kalau dari Jakarta harus pesawat sampai ke Ambon. Dari Ambon naik pesawat lagi sampai ke kota namanya Somlaki. Dari Somlaki aku harus naik kapal 8 jam. Jadi kapal kapal kayu gitu 8 jam biar bisa sampai ke desa. Desa baru kerasa, astaga ini ternyata lebih jauh daripada yang aku pikirkan dan aku jalani selama ini gitu. Terus homesick sih pasti sesekali ada karena di sana kan tempatnya sendiri, benar-benar sendiri. Dan ibaratnya teman ngobrol, teman diskusi itu gimana ya, cukup susah lah. Apalagi nggak ada sinyal di sana saat itu. Mungkin sekarang ada sinyal, tapi saat itu nggak ada sinyal. Dan akhirnya ketika homesick yang aku lakukan nulis surat. Jadi nulis surat gitu. Jadi kayak kembali lagi ke masa zaman-zaman dulu sebelum kita mengenal internet ataupun telepon. Akhirnya mulai lagi lah back to basic, nulis surat. Gitu, kalau homesick biasanya aku gitu. Seru-seru nih ceritanya, seru. Oke. Ini aku tuh sebenarnya ya, aku tuh juga pengen jadi volunteer Indonesia Mengajar gitu kan.
Targetku Oh tahun ya, 2025, Kak. Iya, makanya ini kayak amin, Penny semangat. ini seru juga nih kayak kita. Oke, aku mau tanya sama Kak Mizan dong. Ah, Serius deh, sampai sekarang tuh aku nggak lihat mukanya Kak Mizan di sini. Oh iya, ini masuk kok kelihatan. boleh, boleh, boleh. Oh iya, tapi di sini tuh aku Aku bisa lihat muka. enggak, aku nggak bisa di sini kayak masih loading Ah, terus gitu loh. Ya udah, oke nggak apa-apa. Kak Mizan, aku mau tanya dong gitu. Boleh nggak? Aku sendiri tuh sayang sekali. belum tahu kayak 1.000 guru tuh apa gitu. Aku cuma tahu kayak secara generalnya gitu. Kak Mizan boleh nggak ceritain tentang 1.000 guru tuh apa gitu? Terus kegiatan di sana tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, oke. Jadi 1.000 guru secara general itu sebenarnya adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dibangun oleh anak muda suatu daerah yang ingin berbagi. Nah, jadi sebenarnya kita itu punya tagline-nya namanya adalah TNT atau Traveling and Teaching. Atau mungkin kalau misalnya kita artikan jalan-jalan sekalian ngajar gitu. Nah, jadi kita anak-anak muda yang hobi traveling, kita yang pengen explore tempat-tempat baru yang kita belum pernah jumpai dimanapun. Jadi kita explore tempat-tempat baru. Nah, di suatu hari yang sama kita juga berbagi sama anak-anak di daerah sekitar tempat kita explore tadi itu. Nah, berbaginya dengan cara apa? Kita berbagi dengan cara mengajar. Itulah tadi yang namanya teaching. Nah, jadi kita dapat travelingnya, kita juga dapat kesempatan buat berbagi dengan anak-anak di pedalaman. Nah, mostly kegiatan kita itu sama anak-anak SD atau anak-anak TK. Jadi kita berbagi mengajar di sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil. Nah, untuk kegiatan 1.000 guru Medan itu memang tidak selama Indonesia mengajar ya. Jadi kegiatannya cuman paling lama itu adalah 2 malam 3 hari. Jadi kita 1 harian full mengajar, kita juga berbagi donasi yang kita kumpulkan dari dana pribadi semua volunteer ataupun dari masa yang kita kumpulkan melalui sosial media, dan juga ada namanya pengumutan gratis. Nah, jadi volunteer-volunteer yang tergabung di 1.000 guru Medan itu bukan hanya mereka-mereka yang basicnya di dunia pendidikan, tapi juga dari berbagai background. Ada yang benar-benar guru, ada yang memang dia sudah berkeluarga, ada juga yang mahasiswa, bahkan ada anak SMA yang baru lulus, sampai juga memang ada dokter ataupun perawat yang kita undang. Karena memang relevan kan dengan kegiatan kita, ada pengobatan gratisnya. Jadi kita memang perlu sekali tenaga medis untuk mensupport kegiatan kita selama ada di daerah pedalaman situ. Seperti itu sebenarnya secara ringkas kegiatan yang kita lakukan di 1.000 Guru Medan, dan itu frequently ya, sekali selama at least 2 atau 3 bulan kita pasti akan lakuin kegiatannya itu. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya kakak kan di regional Medan nih, ini tuh volunteernya di daerah Medan aja, atau di Pulau Sumatera aja, atau bisa ke pulau lain gitu, Pak? Hmm. Gimana, Kak? Oke. Nah, untuk volunteer kita bebas dari seluruh Indonesia. Jadi kita juga ada volunteer yang memang datangnya dari Aceh, ada yang dari Riau, ada dari Kalimantan. Bahkan kita nggak nyangka kemarin untuk volunteer kita bebas dari seluruh Indonesia, kita terbuka dari daerah manapun. Kita pernah punya volunteer dari daerah Riau, kita pernah punya volunteer dari Aceh, bahkan dari Kalimantan, sampai dari Malaysia pun juga kita pernah ada 1 orang kemarin yang Iya. kebetulan ada di Medan, jadi dia pengen ikut kegiatan kita. So kita welcome dengan siapa aja, nggak hanya harus anak-anak muda dari seluruh kota Medan atau Sumatera Utara. Kita open dari semua negara lah mungkin yang mungkin mau gabung di kegiatan kita. Tapi kegiatannya itu fokus di Kota Medan aja gitu, Pak? Di Pulau Sumatera gitu ya, Kak?
Kegiatannya kita pasti di daerah pedalaman di Sumatera Utara, masih lingkupnya. Karena kan kalau di provinsi lain, kalau kita lingkupnya Sumatera Utara, karena kalau misalnya di daerah lain kita ada regionalnya masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk daerah Riau, ada Seribu Guru Pekanbaru. Kalau misalnya daerah Aceh, ada Seribu Guru Aceh juga yang pasti makan cover untuk daerah mereka. Tapi kalau Seribu Guru Medan kita fokusnya memang ke daerah-daerah pedalaman dan sekolah-sekolah terpencil di Sumatera Utara aja. Oke. Ini jadi insight baru buat aku sih, Kak. Aku baru tahu kayak gitu secara lengkapnya. Oke, kita tanya Kak Mizan lagi nih. Setelah Kakak mengajar ke pedalaman gitu kan, sambil traveling gitu, ada nggak sih Kak satu hal menarik yang kayak sampai sekarang tuh berkesan banget? Hmm. Oke. Kayaknya terputus ya. Oh iya. Nggak kedengeran. Ya udah, kita tanya sama Kak Gloria dulu nih. Kak Glo, waktu Kakak jadi volunteer Indonesia Mengajar nih ya, itu ada nggak sih kayak yang kejadian atau hal yang berkesan banget buat Kakak, kayak sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu? Iya, kalau yang berkesan ada banyak banget ya. Kedengeran suaraku? Kedengeran. Oh, kedengeran. Kayaknya kalau yang agak nggak kedengeran. eh ya, kalau yang berkesan buat aku ada banyak banget sih sebenarnya, Bani. Jadi mulai dari lokasinya sendiri kan tempat yang cukup jauh dan belum pernah aku jangkau sebelumnya dengan kondisi yang memang jauh dari yang aku bayangkan gitu. Kemudian selain dari kondisinya, sebenarnya sisi baiknya tempatnya itu ibaratnya selama aku hidup belum pernah melihat tempat sebagus itu gitu. Jadi kayak bener-bener tempatnya itu indah banget mulai dari pertama kali menginjakan kaki. Kebetulan tempatku kan di pinggir pantai ya. Pinggir pantai di ujung kalau kalau ngelihat kalau bilang Maluku Tenggara Barat pasti gak kebayang. Tapi kalau misalnya pengen ngelihat petanya Australia. Nah, di ujung paling bawahnya itu kelihatan di situ ada Pulau Selaru. Pulauku tuh di ujung paling selatan di situ, jadi berbatasan langsung sama perairan Australia. Jadi bisa bayangin kan berbatasan langsung sama laut lepas, terus pantainya indah banget, pasir putih dan jernih banget di sana. Jadi selain dari situasinya mungkin yang harus aku adaptasi lebih lagi, tapi dari sisi tempatnya pun indah banget gitu. Itu dari lingkungannya aja tidak terlupakan gitu tempatnya. Dan kalau pengalaman yang paling berkesan saat itu, aku pernah ngalamin tuh kondisi dimana harus balik dari desa harus ke kota dan harus menempuh 8 jam naik kapal kan. Dan saat itu aku harus berlayarnya itu sore ke malam hari karena jadi berangkatnya itu nggak selalu kayak kita naik kapal ada jamnya berangkat jam berapa pulang jam berapa, tapi memang kita harus melihat kondisi ombak. Jadi saat ombaknya tepat waktunya baru kita bisa jalan. Nah saat itu harus berangkatnya dari sore ke malam hari dan tiba-tiba di tengah jalan udah hampir sampai itu mesin kapalnya mati. Deg-degan. Dan kapalnya itu kan kapal kayu ya, bayangin di tengah lautan mesin kapalnya mati, terus kita itu nggak ada sinyal untuk menghubungi siapapun gitu. Jadi udah sampai di pinggir antara kita mengikuti gelombang laut aja kehantam karang atau ada orang yang bakalan nolong dan narik kapal kita gitu. Jadi benar-benar tengah lautan sudah malam-malam gelap gulita, tinggal HP-nya itu nyala tuh HP center. Jadi bayangin kan tinggal kayak kolong gitu pakai HP center aja. Dan itu bener-bener gak terlupakan sih. Gimana ya ini bisa sampai ke kota dengan selamat gitu. Tapi tiba-tiba untungnya
nyari-nyari sinyal dapet tuh, terus nelpon Pak Camat terdekat dari kota tersebut kan, terus nelpon minta tolong tuh, jadi kita di tengah-tengah lautan, tolong ada kapal yang bisa narik karena mesin kapalnya mati. Dan bersyukur ya ada yang nolongin gitu. Dan di situasi itu jadi kepikiran juga ya, ini nekat juga ya ikutan yang kayak gini gitu, nggak pernah tahu saat itu kejadiannya bakal kayak gimana, tapi di posisi itu aku percaya ketika kita memang niatnya baik, selalu aja ada orang-orang baik yang bakalan nolong. Gitu sih, itu pengalaman yang lumayan keinget terus lah itu gitu. Itu sih Pat, jadi ada banyak cerita-cerita seru lainnya sih. Di sana banyak orang yang ngebantu, terus kayak kepikiran ini kayaknya nggak ada jalan, tapi selalu aja ada jalan buat bisa tetap survive gitu, dan bahkan bisa saat ini berbagi sama teman-teman di Kastia Foundation. Gitu. Waktu kakak di sana udah ada listrik gitu belum sih kak? Udah ada lampu atau masih kayak bener-bener gelap waktu malam gitu? Nah, ini menarik nih. Jadi di sana itu ada panel surya untuk pembangkit listrik kan ya. Tapi kayak cuma 6 bulan terus rusak. Jadi kita bertahannya pakai ini genset. Itu kalau yang punya genset orang kaya lah ya ibaratnya. Yang punya warung, yang punya toko itu punya genset gitu. Tapi kalau rakyat biasa itu penduduk desa pada umumnya kita mengandalkan lampu minyak. Jadi benar-benar minyak tanah itu kita pakai gitu. Jadi kalau malam kita nyalain buat penerangan. Anak-anak pun kalau belajar pakai itu. Dan mereka tetap semangat gitu ya kak? Mereka semangat banget belajar. Keren banget emang. Nih untuk teman-teman yang mau nanya sama Kak Mizan, sama Kak Gloria, boleh nih lewat box Q&A-nya, Q&A box-nya. Nanti saya tanyain. Oke, makasih Kak Gloria ceritanya. Iya, gimana? 1000 guru ini keren banget karena beberapa teman aku ada juga yang 1000 guru nih dari Kalimantan. Tadi ada ikutan join, ada Kak Suyuti, ada Kak Rere yang di Malaysia juga pernah ikutan. Kak Wih. Lagi di Kalimantan, tapi waktu dulu aku di Kalimantan sempat kerja di sana. Benar. Kak Biza nih aku mau tanya nih, tadi sempat keputus. Oke. Kakak udah kedengar? Hai semuanya. Udah dengar suara aku belum ya? Udah. Iya benar. Oke. Kak Mizan, aku mau tanya dong. Udah, jelas. Ada nggak sih kesan kakak yang kayak kejadian atau kayak tadi tuh yang diceritain Kak Glo, kayak kejadian atau hal-hal yang kayak sampai sekarang aku berkesan banget waktu kakak jadi volunteer di daerah yang pedalaman kan pastinya gitu. Ada nggak sih kak yang berkesan banget? Oke, yang berkesan itu ada pernah ikut TNT 8. TNT 8 itu kita ke Karo, memakan waktu perjalanan 8 jam dari kota Medan. Itu 8 jam kita lewati 4 jam jalan beraspal dan 4 jam jalan berbatu dan juga jurang. Nah, kita memang biasanya itu naik mobil TNI, kita diantar sama TNI, jatuh. Kita sama TNI, sama truk TNI naik ke sana. Nah, yang berkesannya itu adalah sebenarnya selama kegiatan itu masyarakat datangnya sangat-sangat welcome sama kita. Nah, itu yang paling berkesan, yang paling nggak bisa dilupakan. Jadi kita itu kan pada saat TNT kita bawa logistik sendiri, persediaan makanan untuk selama kegiatan. Nah, logistiknya itu kita sama sekali hampir tidak digunakan karena memang masyarakat membawa untuk masakin kita selama 2 hari 3 malam di sana gitu. Jadi senangnya di situ, ternyata mereka sangat welcome dengan kehadiran kita di situ. Dan kita juga diundang untuk datang ke kebun mereka. Kebetulan di situ memang terkenal dengan jeruk. Jadi kita diundang ke kebun jeruk mereka. Kita disuruh untuk petik sendiri. Nah, padahal sebenarnya pada saat itu kondisi memang lagi kering, yang dalam artian tidak terlalu banyak hasil panen yang mereka terima. Tapi mereka tetap
mau melakukan hal sesuatu yang bisa membuat kita terkesan di sana gitu. Jadi mereka paksain benar-benar kita disuruh bawa aja jeruknya ke Medan nggak apa-apa. Nah sampai kita pulang ke Medan pun itu kita dibawain khas makanan apa sayur-sayuran, buah-buahan khas kampung gitu kayak labu. Kalau misalnya tahu ada jipang, terong yang hal seperti itu yang kita sama sekali nggak terekspektasi. Padahal pada saat itu kondisi mereka juga tidak terlalu bagus, but they insisted itu untuk bisa ngasih itu. Nah dari situ pelajarannya adalah ya selama apapun yang bisa kamu berikan ya berikanlah gitu loh. Itu pelajaran yang sangat berkesan. Nah, terus untuk adik-adik yang di daerah pedalamannya itu, kita mereka tuh ada yang sampai memang benar-benar jalan kaki berjam-jam supaya sampai ke sekolah. Kita kasih donasi sepatu, mereka nolak. Ini kita nanya, kamu adik kenapa nolak dikasih donasi sepatu? Terus mereka bilang, Kak, sebenarnya kalau mereka manggil abang ya, bang, kalau dikasih sepatu karena percuma, karena 1-2 hari langsung rusak gitu, karena kita biasanya jalan pakai kaki. Jadi kalau pakai sepatu itu, sepatunya bakalan rusak. Jadi sayang katanya kalau misalnya dikasih sepatu. Kita lebih milih dikasih seragam sekolah. Ya, itu kayak, aduh, dia juga gitu ya. Mungkin, jadi, dan juga kata-kata yang bikin kita terus susah untuk melepaskan tempat itu adalah kayak, mereka, ini kan ada, kita biasanya selalu pamitan kalau mau pulang gitu kan sama kepala desa atau siapapun yang memiliki wewenang di sana. Mereka benar-benar nungguin kita di luar kantor kepala desanya itu, terus mereka pelukin terus bilang, bang kapan lagi balik ke Medan, kapan lagi balik ke sini, kapan lagi balik ke sini gitu. Itu sesuatu yang kayak aduh ternyata hal kecil yang kita lakukan sama mereka itu sangat-sangat diapresiasi, mereka sangat-sangat senang dengan hal itu. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya yang bikin kita itu tim 1000 Guru Medan kangen itu untuk ngelakuin kegiatan lagi, untuk bisa main-main lagi sama adik-adik di pedalaman yang to be honest sampai hari ini kita masih belum bisa ngelakuin banyak karena juga pandemik gitu kan. Kita takut malah kita yang dari kota yang datang ke daerah malah membuat klaster baru di sana. Jadi kita benar-benar literally stop untuk kegiatan yang berhubungan dengan TNT. Tapi hampir sudah setahun lebih dan itu sangat-sangat benar-benar ngangenin gitu loh. Kenapa? Karena kita rasa untuk datang ke sana itu bukan hanya sebagai berbagi, tapi ada kayak refreshing dari kita yang mungkin sudah stres dengan kelibetan hal-hal di kota besar, dengan datang ke mereka seperti kata kakak tadi, ada banyak hal yang kita terpukau di sana yang kita nggak mungkin bisa lupakan. Walaupun itu sebenarnya cuma singkat ya, tapi it's like whole life itu bakalan tetap kita ingat seperti itu. Hal-hal seperti ini yang bikin kita terkesan selama kita di pedalaman sebenarnya. Berarti ini ya Kak, perlakuan adik-adik ke kakak-kakak pengajarnya juga bikin kayak, aduh kayak terenyuh gitu ya Kak, jadi pengen balik lagi gitu rasanya. Oke, Kak Mizan, aku mau tanya dong. Tadi kan sebenarnya udah menjawab nih sedikit pertanyaanku gitu kan, yang tadi Kakak jawab. Oke. Suaraku delay ya? Oke. Kak Mizan bisa dengar suara aku gak? Jelas. Oke. Aku mau tanya dulu nih sama Kak Gloria. Bisa. Oke Kak, aku mau tanya sama Kak Gloria nih. Kakak kan udah sempat ngerasain pendidikan di beda-beda tempat gitu ya, di beda-beda kota gitu. Terus kakak juga jadi volunteer Indonesia Mengajar gitu kan. Nah, kira-kira pelajaran apa sih Kak yang bisa kakak kasih nih ke kita gitu tentang pendidikan yang kayak harusnya tuh kita kalau misalnya kita udah di kota nih kayak harusnya tuh kita bener-bener manfaatin banget kesempatan ini gitu. Ada nggak sih Kak kayak pesan yang bisa kakak sampaikan ke kita gitu setelah kakak melihat banyak situasi pendidikan gitu di berbagai kota? Iya, ini pertanyaannya berat banget ya. Kayak maksudnya apa yang bisa aku berikan pembelajaran, tapi maksudnya ini sharing aja dari pengalamanku ya. Mungkin kamu bisa berbagi dan teman-teman di sini yang udah ini banyak banget ya volunteer ini
Temen yang 1000 guru pada muncul semua juga di sini nih. Emang kayaknya kamu juga nih banyak deh ketua 1000 guru dan banyak followers ya di anak-anak 1000 guru. Iya. Jadi mungkin nanti saling berbagi aja ya buat teman-teman di sini juga. Pembelajaran ya tentang gap pendidikan. Kemarin waktu aku ngajar, sebenarnya justru aku yang banyak belajar nih teman-teman, itu satu. Kemudian dari sana pun sebenarnya ada pernyataan orang tua angkat. Jadi waktu di Indonesia Mengajar, waktu di desaku, desa Werai, itu ada orang tua angkatku. Namanya Bapak Yoas. Nah, Bapak Yoas waktu itu pernah bilang, jadi Nona, katanya Indonesia itu udah merdeka 70-an tahun kan. Tapi bagi Beta tuh saya, Beta ada orang-orang di Werain ini, rasanya Indonesia itu belum merdeka. Kenapa? Karena listrik aja belum sampai ke desa saat itu. Jadi bayangin nih teman-teman, gapnya itu bukan soal hanya pendidikan, hanya guru, tapi bahkan mereka aja listrik itu belum sampai gitu. Kita yang udah sangat terfasilitasi dengan internet, kita bisa belajar banyak hal dari internet. Mau belajar apa aja sekarang bisa, mau jadi konten kreator TikTok aja semudah itu kan. Tapi saat itu kayaknya sekarang internet sudah mulai muncul ya, udah ada di desa. Beberapa anak muridku juga mungkin ada yang di sini yang nonton hari ini live. Bener. Ya, nonton hari ini live juga. Maksudnya gapnya itu sejauh itu loh. Puluhan tahun Indonesia merdeka dan listrik baru ada di sana belakangan, atau bahkan internet juga munculnya itu belakangan. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Jawa atau bahkan mungkin di kota-kota besar lainnya seperti Medan atau di Surabaya atau di Kalimantan, ada di Samarinda, di Balikpapan, kota-kota besar manapun, mungkin bisa ikutan nih kayak 1000 guru, bisa melihat nih apa yang terjadi di pelosok-pelosok sana. Jadi dari sana teman-teman bisa melihat bahwa gapnya itu bukan hanya soal mereka bisa lebih cepat belajar, tapi bahkan fasilitasnya itu gap yang sangat apa ya, benar-benar kelihatan jauh banget lah gimana mereka mau belajar kalau fasilitasnya aja belum ada, gimana mereka mau belajar, gimana mereka punya niat yang besar kalau tidak bisa punya akses kayak tadi Kak Mizan cerita, dia masih jalan kaki dan lain sebagainya. Kayak gitu, jadi mungkin teman-teman yang ada di kota-kota besar bisa juga melihat langsung datang ke sekolah-sekolahnya, ke pinggir-pinggir dari Oke, terus karena kalau hanya diceritakan aja melalui ceritaku atau mungkin Kak Mizan hari ini, itu nggak akan kerasa. Memang harus dialami langsung gitu sih, Penny, kalau dari aku. Kak Glo, waktu kakak jadi volunteer Indonesia Mengajar itu rentang waktunya berapa lama, Kak? Waktu itu aku 1 tahun, jadi 1 tahun di desa. Berarti nggak balik ke rumah dong ya selama 1 tahun itu? Iya, waktu itu nggak balik ke rumah, jauh soalnya. Tapi kakak ini apa namanya sempat keluar gitu untuk beli kebutuhan kakak gitu, atau itu udah disuplai juga? Kalau itu kami sendiri yang belanja. Jadi kalau misalnya kita mau ke kantor pos, kita mau ke ATM ngambil duit, kita mau belanja sabun dan keperluan bulanan, kita harus ke kecamatan karena pasarnya hanya di kecamatan. Jadi harus naik kapal 8 jam itu tadi. Gitu. Biasa aku belanja setiap sebulan sekali buat ngambil duit, buat bisa hidup lah di desa. Kayak gitu. Oke, nah aku mau tanya pertanyaan yang sama nih sama Kak Mizan. Oh ya, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman gitu. Menurut Kak Mizan nih, yang udah jadi volunteer gitu kan, selain pendidikan yang tidak merata, apalagi hal yang urgent yang harus dirubah dalam dunia pendidikan? Ini ada yang tanya nih. Menurut Kak Mizan, apa tuh yang perlu diubah? Agak delay mungkin ya suaraku. Oke. Selain dari pendidikan yang tidak merata, mungkin dari sisi gurunya kali ya.
Kenapa? Karena kita udah benar-benar menyaksikan, uh, oke, nggak masalah. Jadi kita benar-benar menyaksikan gimana guru-guru di pedalaman juga sama sekali tidak dapat perhatian gitu. Ada mereka-mereka yang bahkan sampai berbulan-bulan itu tidak mendapatkan gaji yang seharusnya mereka terima gitu. Mungkin ini cerita-cerita yang banyak di Instagram ya mereka, tapi kita benar-benar melihat langsung hal yang seperti itu gitu loh. Kita kayak wah, besar sekali gitu hatinya guru-guru ini gitu dengan keterbatasan fasilitas, dengan keterbatasan yang ataupun juga kekurangan yang mereka terima, mereka tetap datang setiap harinya juga untuk mengajar anak-anak yang ada di sekolah itu gitu. Nah, mungkin dan juga selain dari gurunya, yang pasti dari fasilitas pendidikannya juga itu benar-benar sangat-sangat urgent gitu. Bahkan jangankan yang sampai ke pulau-pulau terpencil, bahkan sampai yang radiusnya itu sebenarnya masih terjangkau dari pusat kota aja sangat-sangat menyedihkan gitu. Ini yang sangat bikin kita miris sebenarnya dengan pendidikan gitu. Minimal kita yang di kota itu banyak ngeluhnya gitu loh. Bahkan kayak sekolahnya ada sedikit becek atau banjir aja kita sudah mengeluh. Tapi percayalah, buat teman-teman yang nonton di sini gitu, seburuk-buruk apapun yang teman-teman rasain di sekolah ini gitu, di sekolah di kota itu sama sekali gak ada apa-apanya dibandingkan sama apa yang mereka alami hanya untuk mendapatkan ilmu setiap harinya gitu loh. Jadi bersyukurlah kalau misal teman-teman semua bisa mengakses pendidikan dengan sangat gampang. Walaupun memang terkadang apalagi saat pandemik ya kita banyak sekali rintangannya dalam mendapatkan pendidikan, tapi pun yang kita rasakan pada saat ini juga bahkan sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi setiap harinya hanya untuk mendapatkan pendidikan setiap harinya gitu. Itu teman-teman sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita udah jadi volunteer di daerah pedalaman tuh jadi kayak pas balik ke kota kayak lebih bersyukur gitu ya Kak, kayak oh ini tuh lebih mudah daripada mereka gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Untuk Kak Gloria dan Kak Mizan, gimana ya kalau kita mau kontribusi buat pendidikan di Indonesia, tapi waktu kita terbatas? Mungkin bisa dijawab. Benar. Jadi nih, ikut volunteer itu sebenarnya juga menjadi proses perubahan buat diri sendiri. Oke. Ini siapa dulu nih yang jawab? Siapa? Aku dulu yang jawab. Kak Mizan dulu yang jawab. No. Siapa dulu yang jawab? Maaf. Kak Mizan dulu yang jawab. Suaraku delay ya? Oke. Jelas. Kalau misalnya nggak ada waktu ya, waktu terbatas. Jadi kontribusi itu ada banyak hal, yang bisa kita lakuin. Jadi nggak hanya langsung ikut kegiatan aja. Kalau namanya berdonasi itu bisa delay. Ya nggak apa-apa Kak, lanjut boleh. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi. Bisa dalam hal, mungkin kalau kita waktu nggak ada, dalam bentuknya bisa berupa dana, karena juga memang di sekolah-sekolah terpencil memerlukan sekali perhatian in terms of dana gitu kan itu. Nah, tapi hal yang paling simpel adalah, kemungkinan adalah untuk saat ini, kita yakin semua orang itu memiliki sosial media. Benar dong, itu nggak bisa dipungkiri. Gitu. Like, kita bisa gunakan 5 jari kita ini, daripada ngejulitin orang di komentar, mending untuk ngelakuin hal yang berguna. Misalnya, salah satunya, kita share aja apapun yang di-up dalam bentuk dunia pendidikan. Bagaimana komunitas-komunitas seperti 1000 Gor Medan atau sejenisnya, atau seperti Indonesia Mengajar yang mungkin mendapatkan fakta-fakta yang sangat miris di daerah pedalaman, kita gunakan, kita share, kita up. Dengan hal seperti ini bisa saja, mungkin kita nggak banyak efeknya, tapi bisa saja ini itu berdampak dengan semakin terbukanya
masyarakat luas pemahaman tentang pendidikan di pedalaman, semakin banyak orang-orang yang jauh lebih memperhatikan. Mungkin nggak hanya dari masyarakat, tapi juga mungkin ada hal-hal yang ada orang-orang yang bisa saja di dunia yang ada di pemerintah di pemerintahan yang melihat langsung gitu lah. Jadi it can be helpful walaupun mungkin kita tidak bisa terlibat secara langsung di kegiatannya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia tuh nggak cuma jadi volunteer aja gitu kan, tapi bisa mungkin lewat donasi, bahkan bisa melakukan hal-hal yang kayak kita anggap remeh gitu, cuma share kegiatannya aja gitu, sebenarnya udah berkontribusi teman-teman. Oke, nah ini aku mau ganti pertanyaan deh buat Kak Gloria nih. Iya. Kak, kira-kira ini kan kalau misalnya kita mau jadi volunteer di pedalaman ya, terutama untuk perempuan gitu kan, kadang tuh kita tuh merasa takut kayak kita di sana kalau sakit tuh gimana ya gitu, terus kayak banyak deh hal-hal yang ditakutin terutama perempuan ya gitu. Iya, Nah, iya. kira-kira ada nggak sih pesan dari Kak Glo gitu, sepengalaman kakak tuh hal itu tuh harusnya ditakutin atau enggak gitu? Soalnya aku pun merasa kayak gitu Kak, kayak takut. Iya, iya. Ini relate banget, Pep. Jadi beberapa kali, kayak tadi contohnya ya, ada di tengah lautan, harus terombang-ambing dengan ombak-ombak, terus kayak nggak tahu siapa yang bakal nolong. Itu bukan hanya cewek sih, tapi bahkan mungkin ya orang pada umumnya juga pasti bakal deg-degan. Terus kita ditempatkan di desa sendiri gitu, orang luar, orang bukan asli desa tersebut, itu pasti deg-degan banget kayak, apalagi ya gimana ya, macam-macam lah, banyak lah, pasti mungkin warna kulit kita berbeda atau penampilan kita berbeda, itu pasti juga akan menarik perhatian orang-orang di sana. Dan memang itu kerasa banget kalau cewek khususnya itu gimana ya, cara orang memandang pasti juga akan berbeda. Jadi tips aku kalau misalnya memang teman-teman perempuan pengen ikutan terlibat dalam suatu kegiatan, apalagi kegiatannya di daerah, yang pertama tuh niatnya dulu sih. Pokoknya kalau teman-teman niatnya baik, pasti akan aja ketemu jalan yang baik. Itu satu. Pasti semesta atau sekeliling kita akan mendukung kita berkonspirasi untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu niat baik kita itu. Yang kedua, udah tahu di daerah orang digunakan apa ya, outfit lagi, maksudnya pakaian yang seperti atau sesopan mungkin kayak gitu ya. Jadi memang bukannya kita apa sih namanya, bukannya kita terlalu takut, tapi memang butuh untuk menjaga dirinya mulai dari penampilan. Itu ya pasti penampilan kita dibuat sesopan mungkin, sesantun mungkin, karena kita karena itu bakalan ada apa atau orang menilainya seperti apa, apalagi perempuan. Jadi dua hal itu sih yang aku pegang terus. Pernah kejadian aku harus naik motor selama 2 jam susur hutan dan bersama ojek yang aku nggak kenal. Itu cukup deg-degan sih, karena di sana kan ada lampu dan harus susur hutan, lewatin bukan hanya hutan biasa tapi juga hutan bakau, susur pantai selama 2 jam. Itu tuh bener-bener yang aku obrolin ke orang itu, keluarganya, ngobrolin anaknya, istrinya, pokoknya biar inget keluarga dulu. Tapi ya itu tadi balik lagi ke yang pertama, bahwa yang penting niatnya, orang-orang juga bakalan tetap tahu bahwa kita niatnya untuk desa tersebut dan nggak akan ngapa-ngapain, bakalan ngejaga kita. Tapi di satu sisi kita juga nggak boleh terlalu naif dan tidak melihat bahwa sekitar kita berbahaya. Sehingga kita juga harus tetap menjaga diri. Wah, trik yang menarik. Sopan dari perkataan dan juga tingkah laku kita. Itu penting banget sih, dua itu buat cewek penting. Mungkin juga buat cowok juga penting ya. Tapi itu dua hal itu terus yang aku pegang, dan so far kemanapun aku pergi, kemanapun daerah yang aku tuju, selalu aman, orang-orangnya nggak pernah ngapa-ngapain. Kayak gitu. Aman terpercaya. Gitu sih tadi. Semoga menjawab ya. Oke Kak,
Ini kalau misalnya dari Benar. Kak Mizan, ada nggak sih tips kalau misalnya buat kita-kita yang masih ragu untuk jadi volunteer di daerah pedalaman tentunya? Halo Kak Mizan, suara aku terdengar nggak ya? Kedengaran Kak Penny. Boleh gimana tadi? Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Iya, ada nggak sih tips dari kakak yang kalau misalnya kita nih generasi sekarang tuh masih ragu buat jadi volunteer di daerah pedalaman? Iya, halo. Boleh terdengar? Suaraku kedengaran nggak? Kedengeran. Kak. Oke. Boleh diulangi lagi pertanyaan tadi apa? Agak hujan deras nih di luar. Oh, ya. Oh iya, oke. Aku ulang ya, Kak. Ada nggak tips dari Kak Mizan untuk kita-kita yang masih ragu kalau mau Oke, jadi volunteer di tipsnya pedalaman? tipsnya adalah sebentar. Oke, halo. Nah, jadi tipsnya mungkin yang pertama itu kita benar-benar mencari tahu kalau misalnya kita mau ke daerah pedalaman lebih selektif aja untuk memilih ke komunitas atau organisasi seperti apa yang mau kita join untuk pedalaman, dan pastikan yang track recordnya bagus karena walau gimana pun biasanya kan untuk yang track recordnya bagus sudah pasti apa ya, mereka sudah mengantisipasi hal-hal yang bakalan seperti ini terjadi seperti apa. Terus yang kedua, ketika kita sudah memutuskan, jangan ragu. Ketika kita sudah yakin, jangan ragu. Karena yang pasti, kalau di kita sendiri, saya yakin, kalau di gue sendiri, kita sudah mempersiapkan hal apapun yang orang, jadilah sopan. Kita nggak tahu culture daerah seperti apa, dan kita orang asing yang masuk ke sana, otomatis kita yang harus lebih bisa menyesuaikan diri kita dengan kondisi di tempat kita yang berada. Dan yang pastinya adalah kita persiapan dimulai dari diri kita juga gitu. Kita harus ada beberapa batasan-batasan yang mungkin kita nggak bisa tembus ya, misalnya kayak kesehatan gitu kan, kita nggak bisa di Seribu Gurun sendiri kita ada kita membatasi orang-orang dari segi kesehatannya karena kita nggak mau hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat kegiatan gitu loh. Kita nggak mau hal itu terjadi sama sekali. Nah, dan yang pasti kita juga harus menjadi siap menjadi orang yang direpotkan selama berada di kegiatan gitu. Kita datang di sana, kita yang harusnya repot, bukan kita yang harusnya membuat orang jadi repot seperti itu loh. Jadi ada kesadaran dalam diri sendiri kita yang harus kita punya. Orang harus benar-benar ingin mengikuti kegiatan yang ada di pedalaman. Mungkin halnya seperti itu aja secara singkat yang kita ingin sampaikan ya. Dari 1000 kegiatan mungkin teman-teman pahami gitu, kita memang mau ikut kegiatan yang harus pergi ke daerah pedalaman. Oke. Nih ada pertanyaan nih dari audiensnya, dari Aruna ACH. Mungkin bisa ditanya dulu nih mungkin bisa dijawab sama Kak Glo nih. Kak, aku pernah jadi volunteer di desa yang sangat dalam di luar Sumatera. Ketika di sana, mereka bersemangat, ketika kita di sana, mereka bersemangat belajar. Tetapi ketika kami pergi, semangat mereka menurun lagi. Kira-kira bagaimana nih menurut Kakak? Iya, jadi salah satu yang aku dapat selama aku mengikuti kegiatan mengajar adalah pengelolaan ekspektasi nih teman-teman. Jadi salah satu yang bikin aku berbeda dari sebelum dan sesudah mengajar adalah kemampuanku dalam mengelola ekspektasi. Jadi benar kadang kita merasa bahwa
oh ketika kita datang kita membawa impact positif nih buat masyarakat atau buat adik-adik yang ada di sana. Tetapi pada dasarnya ketika sampai di sana bisa jadi malah kita yang banyak belajar. Itu satu. Kemudian setelah sampai sana banyak faktor yang ternyata mempengaruhi kondisi mereka. Bisa jadi mungkin salah satunya yang tadi disebutkan semangat dalam belajar. Bagaimana kondisinya? Apakah fasilitasnya mendukung mereka? Ataukah mungkin tadi yang sempat disampaikan Kak Mizan, semangat dari guru-gurunya sendiri gitu untuk mengajar. Jadi banyak hal yang kayaknya tidak bisa kita atau volunteer siapapun untuk mengendalikan hal tersebut gitu sih Kak Penny. Jadi salah satunya yang sangat aku pelajari saat mengajar selama setahun di sana, salah satunya adalah pengelolaan ekspektasi. Jadi kalau kita sebagai volunteerism mengikuti segala sesuatu bentuk kerelawanan, datang aja dengan niat baik, dengan ikhlas, rela, impact-nya atau hasilnya ya udah kita serahin aja sama yang di atas gitu. Karena kita nggak pernah bisa mengendalikan atau mengubah perilaku orang atau cara pandang orang. Kita datang hanya bisa menunjukkan bahwa mungkin ini cara yang bisa diikuti atau kita bisa menjadi role model yang mereka contoh. Karena untuk mengubah sesuatu itu butuh ini ya proses yang panjang. Kalau kita hanya datang sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, ya banyak hal lah, banyak faktor, banyak variabel yang harus kita ubah. Karena itu kalau dari aku pesannya adalah ketika kita datang, kita juga harus mampu mengelola ekspektasi kita. Gitu sih Kak, jadi banyak faktor. Oke. Ini menurut Kak Mizan ada nggak sih Kak, tadi nih nyambung sama pertanyaan Kak Gloria gitu, ada nggak sih Kak pesan-pesan khusus yang biasanya Kakak sampein nih ke adik-adik biar semangatnya tuh nggak turun kalau kakak-kakak pengajarnya itu udah nggak ngajar lagi gitu? Oke. Jadi di 1000 Guru Medan itu kita ada satu sesi. Nah, sesinya itu namanya curhat. Jadi di mana volunteer bakalan kita satu. Oh my god, sorry. Kedengeran kok Kak suaranya. Volunteer itu kita satuin. Ya, volunteer itu kita satuin ke ke adik-adik di sana. Kita gali lebih dalam tentang apa yang mereka alami sehari-harinya keluar dari sekolah. Dan kita dapatkan fakta-fakta yang menarik yang bilang mereka habis sekolah harus bantu orang tua di ladang, mereka juga harus bantu anaknya untuk cari penghasilan, hal-hal seperti ini. Nah, jadi kita selalu menekankan ke berikan semangat ke mereka supaya jangan pernah menyerah untuk belajar walaupun situasinya sangat-sangat buruk seperti yang mereka alami sekarang. Itu yang pertama. Terus saat pembagian donasi, kita selalu benar-benar mencoba untuk memotivasi sama adik-adik yang di sana. Kita benar-benar saat nanti kalian harus menjadi yang orang-orang yang ada di tangan yang di atas dan membantu siapapun orang-orang yang ada tangannya di bawah. Dan kita mungkin ini tidak banyak efeknya, tapi kita tetap berdoa semoga hal-hal kecil seperti ini yang bisa menyentuh mereka supaya mereka tetap mau untuk belajar. Walaupun memang benar apa yang dikatakan sama Kak Glow, ada banyak faktor-faktor yang involve ke bagaimana mereka ke depannya seperti apa. Tapi semoga hal yang ini bisa menjadi motivasi mereka. Even bahkan dengan kehadirannya volunteer ke tempat mereka, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menjadi motivasi. Like one day mereka tuh harus bisa seperti kakak-kakak abang yang ada di volunteer itu. Dengan keberadaan kita mungkin saja bisa menjadi motivasi mereka untuk semangat belajar lagi ke depannya. Walaupun yang memang itu masih eksis, kita nggak tahu how it would be.
kita do something supaya mereka mau termotivasi untuk belajar. Oke, Kak Mizan. Makasih ya Kak. Oh ini aku mau nanya nih, ini penting juga sih sebenarnya buat kakak-kakak nih, kakak-kakak berdua gitu. Ketika mau jadi volunteer, kan kita juga mikirin kebutuhan kita gitu ya, selama kita di sana gitu kan. Nah, kira-kira yang aku takutin juga nih, teman-temanku juga takutin gitu kayak kita tuh dapat kan tadi kalau Kak Glo cerita kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu kan. Nah, itu tuh uangnya, uang jajannya itu masih disuplai dikasih sama orang tua atau disediain dari kegiatan ini, Kak? Atau Kakak punya ini sendiri, punya penghasilan sendiri saat itu? Iya. Ini aku dulu nih atau Kak Mizan? Siapa dulu yang kalau menjawab? Oke, mungkin aku dulu ya. Kak Glo. Pada penasaran Indonesia Mengajar dapat duit? Iya. Jadi kalau aku dulu, mungkin nggak tahu ya beda-beda. Jadi memang di aku waktu itu ada uang jalan lah buat kita selama proses mengajar di sana. Jadi kalau mau dibilang volunteering, kayaknya enggak juga karena kami mendapatkan uang jalan sebenarnya dari proses sana. Tapi kalau dihitung-hitung budget selama 1 bulan itu tidak cukup, saudara-saudara. Jadi jujur aja ya. Jadi aku bisa hidup di sana selama setahun itu karena banyak orang-orang baik. Dan selama proses berjalan di sana kan kita memang dapat beberapa tugas nih teman-teman. Jadi kalau Indonesia Mengajar sendiri itu ada 3 tugas utamanya. Jadi ini aku agak-agak lupa. Oke. Jadi interaksi dengan sekolah itu penting, pelibatan masyarakat sama pelibatan daerah. Wujud itu semua karena bantuan dari masyarakat desa dan juga bantuan dari pemerintahan yang ada di sana. Makanya kita selalu sebut di sana ada penggerak lokal. Jadi kami Indonesia Mengajar, para pengajar muda tidak berjalan sendiri. Di sana selalu ada orang-orang baik atau biasanya Indonesia Mengajar sebutnya penggerak, para penggerak yang juga mensupport. Nggak selalu dalam bentuk materi. Contohnya nih, misalnya dia punya kapal ya. Orang kapal ini tinggal bilang aja, udah buat ibu guru gratis. Gitu, naik kapal yang harusnya harganya 1.000 nih ya ke desa 8 jam dari desa ke kota, udah orang kapalnya bilang sudah buat ibu guru gratis gitu. Karena ketemu kita tahu ibu guru mengajar ketemu anak-anak gitu. Jadi mereka sadar bahwa ibu gurunya datang memang tidak diberi gaji oleh sekolah atau dari pemerintah, datang buat ngajar anak-anaknya. Jadi ya itu penggerak-penggerak lokal, banyak orang-orang baik yang bantuin kita banget di sana. Dan di sana juga kita ada, kalau Indonesia Mengajar ada orang tua. Jadi orang tua yang memang sudah ditunjuk oleh desa atau oleh pemerintah untuk bisa bantuin kita gitu. Tapi nggak selalu bantuin dana ya, tempat tinggal kayak gitu kita bisa menumpang, kita bisa berteduh lah di bawah terik matahari dan panasnya hujan, panasnya matahari dan hujan-hujan kayak gitu lah. Jadi kita ada atap untuk berteduh. Dan itu banyak banget orang-orang baik, penggerak lokal yang bantuin kita. Gitu sih. Jadi nggak perlu khawatir kalau niatnya baik, kesana pun pasti banyak yang nolongin kok. Oke, itu dari Indonesia Mengajar ya, Kak. Sekarang aku mau tanya Kak Mizan nih, kalau dari 1.000 guru sendiri gimana, Kak? Kalau dari 1.000 guru Medan sendiri, memang 100% dana pribadi. Kita keluar dari kantong pribadi untuk keperluan-keperluan selama ada di daerah pedalaman. Gitu. Jadi, kita sama sekali memang kita nggak dibayar, jadi memang terpulih 100% dana pribadi, bahkan untuk yang donasi-donasinya itu bagi rata buat volunteer yang ikut sama pengurus internal dan guru sendiri yang ikut. Jadi kita walaupun pengurus bukan berarti kita dapat special privilege itu nggak bayar. Kita juga sama bayar dengan volunteer gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang kayak kita memang dibantu sama masyarakat, kayak tadi saya sudah sampaikan kan. Kita pernah sekali 2 kali itu makannya malah dimasakin sama masyarakat. Jadi kita logistiknya
berlebih. Jadi hal-hal kecil seperti itu juga dibantu sama masyarakat sebenarnya kita. Oke. Nih kakak kan dari ini ya, Kak Gloria dari Indonesia Mengajar, Kak Mizan dari 1000 Guru gitu. Kira-kira pasti ada nih yang mau ditanyain antara Kak Gloria dan Kak Mizan gitu. Boleh nih saling tanya gitu. Mungkin Kak Mizan mau tanya apa gitu ke Kak Gloria, atau Kak Gloria mau tanya ke Kak Mizan? Oke, untuk Kak Glo, kira-kira apa perubahan yang kakak alami secara personal sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan volunteer? Gimana Kak perubahanku secara personal? Iya. Oke. Ini pertanyaannya berat juga ya. Ini sampai ini, aduh, ini pertanyaan berat juga nih. Jadi perubahan yang terjadi saat aku sebelum dan sesudah. Mungkin aku gabungkan dengan pembelajaran yang aku dapatkan sebelum dan sesudah ya. Aku tuh belajar ada beberapa hal. Gloria yang dulu sebelum ikut Indonesia Mengajar tidak seberani sesudah mengikuti Indonesia Mengajar. Jadi, iya, jadi banyak hal yang aku takuti. Jadi keluar rumah aja jarang gitu. Mungkin jalan-jalan ya paling ya sekitaran kota, sekitaran tempat tinggal gitu kan. Nggak pernah yang sampai harus naik kapal atau mungkin naik ke malam-malam gitu kan buat susur desa. Tuh. Banyak hal lah, banyak yang berubah dari sisi keberanian. Bahkan keberanian juga mengambil keputusan-keputusan penting. Karena saat itu tidak ada orang, keluarga, atau teman yang bisa diajak diskusi. Jadi benar-benar berani untuk percaya pada keputusan dan harus cepat berpikir gitu. Jadi keberanian yang sangat signifikan berubah dari Gloria yang dulu dan Gloria setelah mengikuti kegiatan Indonesia Mengajar. Kemudian aku banyak belajar soal ketulusan di Kak Mizan. Jadi mungkin Kak Mizan juga merasakan ya ketika datang ke desa betapa tulusnya orang-orang di sana. Kayak kita ini siapa sih gitu? Pejabat juga bukan, ya kan? Datang juga hanya mengajar, ibaratnya hanya datang mengajar, terus ngasih ilmu yang memang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang wow menurut kita, tapi ternyata sebegitu tulusnya nih masyarakat yang di sana sampai merasa bahwa apa yang kita lakukan tuh udah berharga banget. Jadi ternyata banyak orang mau turut datang hadir ke desa tersebut untuk bahkan ngelihatin mereka aja tuh kayak jarang banget gitu. Kalau di desaku sendiri bahkan dokter aja nggak mau ditempatkan di desa itu. Bayangin teman-teman, dokter dan perawat aja nggak ada. Kita harus naik kapsul panjang untuk sampai ke pusat kesehatan gitu. Untuk bahkan dirawat tuh orang harus berjuang ke panjang. Bayangkan ibu-ibu memikirkan bagaimana susahnya. Nah itu, jadi ketulusan. Jadi ketika aku datang ke sana, ternyata yang aku rasa aku akan berbuat banyak, itu jauh banget dari apa yang aku bayangkan. Justru malah aku mendapatkan banyak, karena sebegitu tulusnya orang-orang ada di sana. Yang ketiga, aku belajar bahwa yang tadi, mengelola ekspektasi. Bahwa kita datang kelihatannya gelar bahwa segala pengetahuan yang ada untuk membantu mereka. Tapi ternyata itu balik lagi. Mereka membutuhkan itu atau tidak, atau bahkan variabelnya ternyata terlalu banyak untuk kita melakukan sesuatu. Jadi mengelola ekspektasi itu penting. Gloria yang dulu mungkin yang terlalu berapi-api, ingin mengubah mungkin atau melakukan sesuatu yang besar buat Indonesia lah atau segala macam gitu kan. Tapi sampai ke desa itu kayak, wah, ya ampun sekecil ini ya saya gitu, kayak banyak hal yang harus diubah gitu, terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Dan ternyata dari sana belajar bahwa untuk melakukan perubahan itu nggak bisa hanya dengan mungkin Gloria mengikuti Indonesia Mengajar, butuh juga seperti Kak Mizan,
atau teman-teman 1000 guru lainnya untuk sama-sama bergerak untuk melakukan perubahan. Kayak gitu. Jadi ketulusan, keberanian, pengelolaan ekspektasi, dan juga jadi sadar bahwa untuk mengubah sesuatu itu nggak bisa dengan kita jalan sendiri. Butuh teman-teman semua yang nonton hari ini, live hari ini, butuh teman-teman dari Dwi Kastia Foundation, butuh teman-teman dari 1000 guru untuk yuk sama-sama kita melakukan sesuatu nih. Mungkin hal-halnya kelihatannya kecil, tapi aku yakin semuanya itu pasti berdampak positif. Gitu. Gitu lah Mizan. Cici. Oke, Kira-kira Kak Glum ada yang mau ditanya nggak nih sama Kak Mizan? aku mau nanya dong, Kak Mizan, apa momen paling berkesan yang akhirnya membuat Kak Mizan tetap dan konsisten untuk bergabung di 1000 guru gitu? Karena kan kalau Kak Mizan sekarang posisinya pasti ketua, di mana bisa sampai sejatuh hati itu sama 1000 guru. Apa momen yang akhirnya membuat Kak Mizan bergerak untuk konsisten buat ngebantuin terus pendidikan di Indonesia lewat 1000 guru? Ya, kayaknya nih Kak Gul balas dendam dengan pertanyaannya ya. Berat juga. Oke. Nah, alasan kenapa pada akhirnya jatuh hati sama 1000 guru Medan itu pertama karena satu 1000 guru Medan memang banyak sekali mempengaruhi bagaimana bisa dibilang dulu itu sebelum ikut kegiatan ini lebih self-centered orangnya, juga tidak aware dengan lingkungan, juga sangat individual. Jadi sisi buruk ini yang akhirnya pelan-pelan rubah aku menjadi jauh lebih baik karena ikut kegiatan seperti ini. Itu yang pertama. Jadi perubahan diri. Terus yang kedua, otomatis adalah orang-orang di lingkungannya ini sendiri gitu. Nggak bisa kita pungkiri, circle kita itu yang menjadikan kita betah untuk berada di mereka gitu. Dan I have to say, circle di 1000 guru Medan ini, mungkin juga di 1000 guru yang lain adalah circle-circle yang benar-benar ngebentuk seorang Mizan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi gitu. Orang-orang yang ada di sini benar-benar membuat kita nyaman. Ini adalah lingkungan yang benar-benar positif sekali buat aku secara pribadi. Terus yang ketiga adalah pengalamannya. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita lupakan di setiap kegiatannya yang benar-benar membuat kita itu mau lagi. Jadi karena guru yang tidak bisa digambarkan. 3 hal ini yang bikin aku sangat-sangat betah untuk berada di 1000 guru Medan. Makin adiktif ya Kak ya, jadi makin ketagihan terus buat join ikutan terus. Benar. Iya, benar sekali. Teman-teman yang nonton harus coba once blue moon. Kalian tidak akan menyesal ternyata hal-hal seperti ini. Oke. Keren banget diskusi kita hari ini, parah. Makasih Kak Glo, makasih Kak Mizan. Ini nih, pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup. Sekarang jam berapa sih? Oh iya bener dong, selesai, ya ampun gak berasa banget. Karena tuh relate gitu loh sama aku, kayak aku tuh pengen jadi volunteer pendidikan. Nih, terakhir ya, kayak pertanyaan terakhir nih aku mau tanya. Aku butuh motivasi terutama buat anak-anak SMA yang lain gitu ya. Aku mewakili teman-temanku juga gitu, pertanyaan dari mereka. Kira-kira
ada nggak sih kayak alasan yang bisa kakak sampai ini kayak kenapa sih kok kita harus peduli sama pendidikan di Indonesia gitu? Kenapa kita harus jadi volunteer di bidang pendidikan gitu? Gimana Kak Glo dan Kak Mizan? Mungkin bisa dijawab sama Kak Glo dulu nih. Tuh, pertanyaannya berat-berat ya nih, Feby. Ya, buat Malah puasa lagi. teman-teman, adik-adik semuanya, kenapa sih kita penting untuk melihat pendidikan Indonesia lebih jauh gitu, peduli sama pendidikan Indonesia. Yang pasti, teman-teman, adik-adik yang saat ini dapat kesempatan untuk bisa sekolah, menikmati listrik, internet, bisa main Instagram, itu semua privilege, itu semua berkah atau anugerah yang bisa kita semua rasakan. Jadi karena itu semuanya berkah atau anugerah, kita juga mau dong berbagi untuk teman-teman atau adik-adik dan saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan tersebut. Karena ketika kita berbagi, kita justru malah makin kaya nih, malah makin dapat banyak banget pelajaran. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman semuanya yang mungkin belum sempat atau belum punya waktu untuk mengajar, misalnya aku dapat kesempatan penuh untuk mengajar setahun atau yang nggak punya banyak waktu bisa juga ini terlibat di 1000 guru yang seperti Kak Mizan tadi sampaikan, atau mungkin datang nih ke tempat-tempat atau lingkungan sekitar. Ada nggak sih adik-adik atau ada nggak sih teman-teman yang ternyata butuh untuk kita ajak ngobrol, ajak bikin suatu perubahan, atau bikin yang sesimpel sih kayak ngajarin les mungkin buat adik-adik yang nggak bisa sekolah gitu. Atau saat ini kan banyak banget nih teman-teman adik-adik SD yang kebingungan harus belajar kayak gimana. Mungkin bisa mulai dari situ dulu gitu. Karena apa yang kita dapat ini anugerah berkah yang harus kita juga salurkan dan bagikan buat yang lain. Gitu sih buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya menginspirasi, yaitu soal belakangan ya, tapi ibaratnya kita bersyukur dengan cara tersebut berbagi buat yang lain. Gitu. Oke, keren banget ya Kak. Aduh, jadi makin semangat nih. Dari Kak Mizan gimana Kak? Mungkin ini pepatah yang mungkin sudah cukup banyak didengar sama orang, tapi kalau misalnya kita lebih mendalam ini sangat menggugah gitu. Jadi seperti banyak orang yang bilang manusia yang berguna adalah ketika dia bisa berguna buat sesamanya. Sesimpel itu ternyata. Nah, apapun yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Selama itu hal yang positif dan bisa membantu orang banyak. Kalau misalnya dalam segi volunteer pun juga, ya temukan aja passionnya di mana. Gak harus pendidikan kok. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang teman-teman di sini punya latar belakang medis, bisa ikut kegiatan serupa, tapi dalam bentuk medis, right? Ada teman-teman semua yang mungkin backgroundnya environment, lakukan hal yang serupa, tapi dalam apa yang kamu bisa gitu. Jadi manfaatkan apa yang kamu bisa. Jika kamu masih mendapatkan kehidupan yang nyaman, itu artinya karena kalau kamu itu orang yang beruntung di antara banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung. Jadi marilah sama-sama untuk bikin mereka-mereka yang kurang beruntung adanya tangan-tangan di atas yang siap buat membantu mereka. Itu aja sebenarnya. Oke, Kak Mizan. Kak Mizan, ini ada pertanyaan terakhir. Tadi saya bilang terakhir ya, tapi ini ada yang nanya nih Kak. Aku juga penasaran gitu kan. Kak Mizan, gimana cara gabung 1000 Guru Medan Kak? Untuk jadi volunteernya? Oke, buat teman-teman sekalian, buat yang mau gabung, bisa langsung follow aja account 1000 Guru daerahnya masing-masing, sangat gampang. Kalau memang kebetulan di daerah Sumatera Utara, tinggal buka 1000 Guru Medan. Kalau memang kebetulan di daerah Jawa, ada kita 1000 Guru Bandung, ada 1000 Guru Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta. Nah, jadi silakan
follow Instagramnya masing-masing. Nah, biasanya bakalan ada info-info untuk bagaimana cara untuk menjadi volunteer di Instagram masing-masing. Nah, memang kita harus sampaikan untuk saat ini kita benar-benar menghentikan kita 100% karena memang situasi tidak memungkinkan. Tapi memang kalau misalnya mau terus update bagaimana kegiatan 1000 guru, silahkan di follow aja Instagramnya dulu. Lalu lihatlah bagaimana step-stepnya untuk bisa join kegiatan kita. Oke, gitu ya teman-teman, untuk gabung 1000 guru bisa di regional masing-masing yang tadi Kak Mizan sebutin gitu. Oke, makasih Kak Mizan. Untuk Kak Glo nih, gimana tuh kita bisa jadi volunteer di Indonesia Mengajar? Ya, buat teman-teman semua, adik-adik yang pengen gabung jadi bagian dari 915 pengajar muda, karena kebetulan kita baru 1 dekade nih, kemarin baru masih masuk SD lah ya, usianya masih baru banget, dan pengen gabung nih sama 915 pengajar muda lainnya yang ada di 28 kabupaten seluruh Indonesia, bisa langsung aja lihat di websitenya Indonesia Mengajar. Tapi yang utama syaratnya harus sudah S1, karena standar untuk menjadi seorang guru adalah S1. Dan nanti akan ada syarat-syarat lainnya, teman-teman bisa cek langsung di websitenya Indonesia Mengajar. Kalau teman-teman pengen mengenal Indonesia seutuhnya, pengen ngelihat nih sudut pandang, kacamata orang-orang desa, ingin melihat ibaratnya kumpulan masyarakat dari yang paling kecil, bisa nih mulai join di Indonesia Mengajar jadi pengajar muda, atau mengikuti beberapa kegiatan volunteering yang lainnya yang ada di Indonesia Mengajar. Kita ada juga kelas inspirasi, ada ruang berbagi ilmu, ada tembokpedia, ada beberapa lagi kegiatan volunteerism yang bisa teman-teman semua ikutin. Langsung cek aja di websitenya Indonesia Mengajar. Gitu, Kak. Berarti untuk Indonesia Mengajar ini ada seleksinya ya, Kak Glo? Iya, kalau pengen jadi pengajar muda, kita ada seleksinya, seleksi administratif, kemudian ada direct assessment. Direct assessment itu ada beberapa tahap, ada psikotes dan lain-lainnya, kemudian ada interview juga. Yang terakhir ada medical check up. Jadi kalau kita ingin ditempatkan di daerah yang cukup menantang, secara fisik juga harus kuat gitu sih. Jadi ada 3 hal tersebut. Kalau mau jadi pengajar muda ya, gitu. Oke. Mungkin nanti kapan-kapan kita perlu bikin live kayak gini lagi nih, kayak masih banyak banget pertanyaan yang belum ditanyain gitu kan. Tapi waktunya ternyata udah selesai. Siap. Makasih ya Kak Mizan, makasih Kak Gloria udah berbagi cerita nih buat kita. Terima kasih banyak, Penny. Iya Kak, untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, iya Kak Mizan, untuk teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa dihubungi di Instagram kakaknya masing-masing nih ya, mungkin ya. Bisa di apa nih Kak nama Instagramnya Kak Mizan, biar teman-teman yang lain bisa follow kakak. Gampang, Instagramku @mizanharahap. Oke, aku bantu ketik di sini coba ya. Nah, Boleh. Nah, itu. Terus untuk Instagramnya Kak Gloria, aku bantu ketik di kolom komentar juga. Nah, ini. Iya. @gloriamfp. Ya, itu. Oke. Teman-teman bisa langsung di-follow aja kakak-kakak yang keren banget ini. Makasih ya Kak Glo udah nyempetin waktunya. Maaf tadi ada kendala teknis dulu. Makasih Kak Mizan udah bagi-bagi ceritanya. Sukses terus. Semangat. Terima kasih Demikian Foundation dan juga Penny. Makasih Kak Mizan jadi ngobrol-ngobrol lagi dan tahu program-programnya 1000 guru. Seru banget hari ini. Oke, aku akhiri ya live-nya. Dadah teman-teman. Dadah Kak Glo, dadah Kak Mizan. Nanti aku save ini live-nya. Oke. Oke.